Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jahana Kila Hartono dengan NIM 236 2306827. Hari ini saya akan mempresentasikan penyelesaian soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Teknik Riset Operasi. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Di sini kita dihadapkan sebuah persoalan untuk memaksimalkan metode pendapatan seorang pembuat kue. Beliau memiliki persediaan bahan baku berupa 4 kilogram gula dan juga 9 kilogram tepung. Dari bahan tersebut, beliau ingin membuat dua jenis kue. Kue jenis A membutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung dengan harga jual 4.000 per buah, dan kue jenis B membutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung dengan harga jual 3.000 per buah. Nah, pertanyaannya berapa banyak kue A dan juga kue B yang harus dibuat agar pendapatannya maksimal? Langkah pertama untuk menyelesaikannya itu kita perlu merumuskan model matematikanya. Nah, untuk mempermudah, sini kita bikin tabel. Kita misalkan X sebagai jumlah kue A dan juga Y sebagai jumlah kue B. Dari ketersediaan bahan, kita mendapatkan batasan-batasan atau juga constraint-nya sebagai berikut. Pertama, batasan untuk gula yaitu 20X tambah 20Y kurang dari atau sama dengan 4.000 gram jika disederhanakan menjadi X tambah Y kurang atau sama dengan 200. Dan kedua, batasan untuk tepung 60X tambah 40Y kurang dari atau sama dengan 9.000 gram jika disederhanakan menjadi 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 450. Nah, tentu saja jumlah kue tidak mungkin negatif, sehingga kita tambahkan batasan X lebih dari atau sama dengan 0 dan juga Y-nya. Terakhir, fungsi tujuannya adalah memaksimalkan pendapatannya seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu Z sama dengan 4.000X tambah 3.000Y. Baik. Nah, di sini angka keduanya kita gambarkan batasan-batasan tadi ke dalam grafik Kartesian untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Dari grafik ini kita bisa melihat daerah yang diarsir merupakan area yang memenuhi semua syarat ataupun visible region. Kita akan menguji titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Nah, di mana ada satu titik potong dari dua garis batas yang harus kita cari nilainya terlebih dahulu menggunakan metode eliminasi. Nah, kita eliminasi persamaan X tambah Y sama dengan 200 dan juga 3X tambah 2Y sama dengan 450. Sini, X tambah Y-nya persamaan pertamanya kita kali 2, terus 2Y-nya habis, min X sama dengan min 50, kita substitusi, dapat X sama dengan 50 dan Y sama dengan 150. Nah, jadi titik potong kedua garis tersebut berada di koordinat 50,150. Nah, langkah terakhir, mari kita uji semua titik pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi tujuan Z sama dengan 4.000X tambah 3.000Y. Nah, pada titik 150,0, hasilnya adalah 600.000 rupiah. Pada titik perpotongan 50,150 setelah dikalikan, kita menjumlahkan 200.000 dan juga 450.000, hasilnya ialah 650.000. Dan pada titik 0,200, hasilnya ialah 600.000. Berdasarkan perbandingan tersebut, nilai tertinggi berada pada titik ini, yang 650.000. Sebagai penafsiran dan kesimpulan akhirnya, pendapatan maksimum yang bisa diperoleh oleh pembuat kue tersebut ada di 650.000. Dan untuk mencapai target tersebut, beliau harus memproduksi tepat 50 buah kue A dan 150 buah kue B. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, metode simplex. Pada kasus ini, kita itu disuruh menyelesaikan persoalan optimasi menggunakan metode simplex, yang dimana terdapat seorang produsen yang ingin membuat dua macam produk, yaitu produk A dan juga produk B. Produsen ini memiliki persediaan 8 ton bahan 1 dan 5 ton bahan 2. Untuk membuat satu unit produk A, dibutuhkan 2 unit bahan 1 dan 1 unit bahan 2, yang dimana keuntungannya adalah 15.000 per unit, dan sedangkan 1 unit produk B dibutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2, dengan keuntungan 10.000 per unit. Di sini kita perlu menentukan berapa banyak produk A dan juga B yang harus diproduksi agar hasil penjualannya maksimum. Nah, eh, seperti tadi, langkah pertamanya kita perlu formulasikan ke dalam model matematikanya. Karena ini adalah kasus maksimasi, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 15.000 X1 dan 10.000 X2
Terus kita tambah variabel slack juga, yaitu S1 dan juga S2. Sehingga persamaannya menjadi batasan pertamanya yaitu 2x1 tambah 3x2. Ini batasan pertamanya ini, batasan keduanya ini, serta syarat non-negatif di mana x1, x2, serta variabel slack-nya harus lebih sama dengan 0. Nah, langkah kedua, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex awal. Karena tujuan kita adalah memaksimumkan, kita harus mencari kolom kunci dengan melihat baris CJ dikurangi ZJ. Kita pilih nilai positif yang paling besar. Nah, di sini nilai terbesar ialah 15.000 yang berada pada kolom X1. Jadi kolom X1 ialah kolom kunci kita. Selanjutnya kita tentukan baris kunci dengan menghitung rasio kuantitas. Caranya bagi nilai Q ataupun apa namanya nilai kanan dengan angka pada kolom kunci. Untuk baris S1 atau slack yang pertama, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus untuk baris 2 atau slack 2, eh, 5 dibagi dengan 1 sama dengan 5 tentunya. Terus kita pilih rasio positif terkecil, yaitu 4. Maka baris S1 terpilih sebagai baris kunci perpotongan antara baris dan kolom kunci, yang mana ini menghasilkan angka kunci yaitu 2. Langkah ketiga, kita perlu melakukan iterasi. Karena S1 atau slack satunya baris kunci dan X1 adalah kolom kunci, maka variabel dasar S1 akan digantikan oleh X1-nya. Sini, kita perlu hitung nilai baris X1 yang baru dengan membagi seluruh elemen pada S1 lama dengan angka kunci yaitu 2. Hasilnya ialah 4, 1, ini 3 per 2, 1 per 2, dan juga 0. Nah, sedangkan kita juga perlu memperbarui eh, baris S2. Caranya dengan mengurangi baris S2 lama dengan hasil kali antara koefisien kolom kunci di baris tersebut dengan baris X1 yang baru. Setelah dikurangi, kita bisa mendapatkan S2 yang baru, yang ini, yaitu 010, 1 per 2, min 1 per 2, dan juga 1. Sekarang kita masukkan nilai-nilai baru tersebut ke dalam tabel simplex lanjutan. Nah, kita perhatikan baris CJ dikurangi ZJ yang baru, nilainya sekarang adalah 0. Terus minus 12.500, minus 7.500, dan juga 0. Karena semua nilai pada baris CJ dikurangi ZJ sudah bernilai 0 ataupun negatif, ini berarti tabel kita sudah mencapai kondisi atau ya nilai yang optimal. Jadi, kesimpulannya untuk mendapatkan pendapatan penjualan yang maksimum, yaitu sebesar 60.000, produsen tersebut harus memproduksi tepat 4 unit produk A, karena X1 sama dengan 4, X1-nya tadi 4, dan juga tidak memproduksi produk B, karena X2-nya sama dengan 0. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini kita dihadapkan pada kasus optimasi yang eh, agak berbeda. Kali ini kita akan menggunakan metode Big M untuk memecahkan masalah minimisasi. Perusahaan maju terus di sini ingin menginvestasikan dana maksimalnya itu sebesar 1,2 juta dolar ke dalam dua cabang usaha yaitu P dan juga Q. Eh, Setiap unit ini butuh modal 50 dolar. Tidak, maksudnya tidak setiap unit. Maksud saya cabang P atau unit P butuh modal 50 dolar per unit dengan rate of return 10% atau sekitar 5 dolar per unit. Dan indeks risikonya cukup tinggi yaitu 8. Sedangkan cabang Q dia butuh modal 100 dolar per unit dengan rate of return 4% atau 4 dolar per unit dengan indeks resiko yaitu 3, agak lebih rendah. Nah, manajemen menetapkan beberapa syarat. Yang pertama, target return-nya minimal 60.000 dolar per tahun dan juga investasi di cabang P atau unit P minimal 3.000 dolar. Pertanyaannya, berapa unit yang harus diinvestasikan agar P dan Q eh, memiliki total risiko sekecil mungkin? Tapi semua target perusahaan tetap tercapai. Langkah pertama kita perlu menyusun model matematikanya.
kita jadikan X sebagai unit usaha P dan juga Y sebagai unit usaha Q. Nah, fungsi tujuan kita ialah meminimumkan resiko, yaitu Z sama dengan 8X tambah 3Y. Karena ada kendala dengan tanda lebih dari sama dengan, yang mana kita tidak bisa hanya menggunakan metode simplex biasa. Kita harus menggunakan metode Big M. Eh, untuk kendala kurang dari atau sama dengan, kita perlu menambahkan variabel slack atau S. Nah, di sini dan juga ada beberapa kendala lagi, yaitu kurangnya variabel surplus. Kita perlu menambahkan variabel artificial, dan juga variabel artificial ini dikenal penalti besar M pada fungsi tujuannya. Terus, langkah kedua, langsung aja kita masuk ke persamaan baku pada tabel simplex awal. Karena tujuannya meminimumkan, kita perlu mencari nilai positif terbesar pada baris Z untuk menentukan kolom kunci yang jatuh pada kolom X1. Kemudian kita perlu membagi nilai kanan dengan kolom kunci untuk mencari rasio terkecil dan didapatkan baris A1 sebagai kuncinya. Kita perlu melakukan operasi baris untuk melakukan iterasinya. Pada iterasi pertama itu, sini bisa kita lihat. Pada iterasi pertama, eh, variabel X1 masuk menggantikan A1-nya. Variabel X1-nya masuk menggantikan A1. Kemudian, baru pada iterasi kedua, variabel X2-nya masuk menggantikan A2-nya. Proses iterasi ini tuh berlanjut hingga mendapatkan kondisi optimal. Nah, kita bisa melihat pada tabel literasi kedua, semua koefisien pada baris Z itu sudah tidak ada nilai positifnya. Nah, sudah bernilai nol ataupun negatif. Pada kasus minimisasi, ini menandakan bahwa solusi optimalnya itu sudah tercapai dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Variabel artificial A1 dan juga A2 juga sudah bernilai nol, yang mana di sini menandakan bahwa penalti M-nya telah hilang. Nah, dari tabel sebentar. Nah, dari tabel akhir tersebut kita bisa dapat kesimpulan yang menjawab persoalan perusahaan. Yang mana agar risiko investasinya dapat dibuat minimisasi sekecil mungkin, perusahaan maju terus sebaiknya menginvestasikan sebanyak 60 unit usaha P dan sebanyak 1.425 unit pada cabang usaha Q. Dengan kombinasi ini, perusahaan berhasil menekan total indeks risiko di angka minimum sebesar 4.755, dan yang paling penting semua aturan batasan modal dan juga target keuntungan dari manajemen berhasil terpenuhi dengan baik. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.